Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Dwi Ngreini dengan NIM 2205102021. Baik, pada video kali ini saya akan membahas salah satu insiden cyber terbesar yang dialami oleh Bank Indonesia pada akhir tahun 2021. Sedikit penjelasan, di penghujung tahun 2021, Bank Indonesia itu menghadapi sebuah serangan cyber besar dari kelompok ransomware County. Serangan ini menargetkan database server salah satu kantor cabang BI dan peretas berhasil mencuri data sensitif sebesar 44 GB. Jadi data yang bocor itu meliputi informasi kepegawaian serta dokumen administrasi Bank Indonesia. Nah, dari bocorannya ini tidak termaksud dari data nasabah ataupun transaksi keuangan. Jadi untuk membuktikan akses mereka ini berhasil, kelompok County ini mempublikasi sebuah data yang telah diakses melalui akun sosial media yang terkenal itu adalah X atau Twitter di salah satu akun dark web gitu. Baik, selanjutnya itu adalah kronologi dan penyebab. Jadi, serangan ini dilakukan melalui metode ransomware yang mengeksploitasi kerentanan di dalam sistem keamanan Bank Indonesia. Kelompok County menggunakan celah ini untuk menyusup ke server, mengunci akses, serta mengekstrak data yang berharga. Nah, penyebab utama terjadinya kebocoran ini adalah kurangnya lapisan perlindungan seperti enkripsi berlapis dan segmentasi data, yang membuat peretas dapat mengakses data sensitif dengan lebih mudah. Kasus ini juga memperlihatkan bahwa perlindungan database yang tidak memadai bisa menjadi celah serius bagi lembaga besar seperti Bank Indonesia dalam menghadapi ancaman cyber yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah langkah-langkah mitigasi yang dapat diambil. Setelah kebocoran teridentifikasi, Bank Indonesia segera mengambil sejumlah langkah untuk mengurangi dampak dan mencegah akses untuk lebih lanjut. Jadi yang pertama itu adalah pemindahan data ke server yang lebih aman. Menonaktifkan server terdampak. Jadi BI itu memutuskan koneksi server yang disusupi oleh peretas untuk mencegah peretas mengakses data yang lain-lainnya. Yang kedua itu adalah pemindahan data ke server yang lebih aman. Jadi data penting dipindahkan ke server dengan lapisan enkripsi yang berlapis, keamanan tambahan guna untuk mencegah serangan yang lebih lanjut. Yang poin ketiga itu adalah audit keamanan sistem. Jadi BI itu melakukan audit menyeluruh pada infrastruktur keamanannya untuk menemukan dan menutup celah kerentanan yang mungkin ada diakses oleh peretas gitu. Yang keempat adalah kerjasama dengan BSSN. Jadi BI sendiri bekerjasama dengan lembaga Indonesia lembaga negara yang mana adalah Badan Sistem dan Sandi Negara BSSN untuk evaluasi mendalam dan mengembangkan sistem keamanan yang lebih kuat dan terintegritas untuk pencegahan jangka panjang gitu. Jadi selanjutnya itu adalah upaya pencegahan di masa yang akan datang. Jadi untuk menghindari kebocoran serupa, Bank Indonesia itu dan lembaga lainnya disarankan menerapkan beberapa langkah yang preventif gitu. Jadi yang pertama adalah penguatan enkripsi database gitu. Setiap data dalam database harus dienkripsi dan akses hanya boleh melalui autentikasi berlapis untuk mengamankan data sensitif. Yang kedua adalah segmentasi jaringan dan data. Jadi data sensitif harus diisolasi di segmen-segmen terpisah agar peretas tidak dapat mengakses seluruh data dalam satu serangan. Yang ketiga adalah pemantauan sistem secara real time. Ini penggunaan alat pemantauan aktif untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau upaya akses tidak sah dalam satu sistem. Selanjutnya adalah protokol keamanan akses yang lebih ketat. Jadi menerapkan autentikasi multifaktor terutama bagi karyawan dan mitra yang memiliki akses ke data yang penting. Yang terakhir yaitu simulasi serangan berkala. Jadi melakukan simulasi serangan cyber secara berkala untuk menguji dan meningkatkan respons tim keamanan terhadap ancaman yang nyata. Selanjutnya adalah dampak dan pelajaran. Jadi kasus kebocoran ini memiliki dampak signifikan bagi Bank Indonesia dan lembaga keuangan Indonesia lainnya. Yang pertama adalah kehilangan kepercayaan publik. Gitu. Insiden ini menimbulkan keraguan publik terhadap kemampuan BI dalam menjaga keamanan data yang seharusnya dijaga dengan baik. Gitu. Yang kedua adalah potensi penyalahgunaan data. Data yang bocor rentan untuk disalahgunakan, misalnya untuk penipuan ataupun pencurian identitas. Selanjutnya adalah biaya tambahan untuk pemulihan. BI harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pemulihan. Jadi audit keamanan dan peningkatan perlindungan datanya lainnya. Jadi itu butuh biaya tambahan lagi untuk menambah sebuah keamanan yang lebih ketat.
yaitu terakhir dorongan untuk regulasi perlindungan data yang lebih ketat. Jadi kasus ini menegaskan perlunya regulasi data yang lebih ketat dari pemerintah untuk memastikan perlindungan data itu di salah untuk memastikan perlindungan data di sektor keuangan lainnya. Nah, jadi kesimpulannya, kasus kebocoran data yang dialami Bank Indonesia pada akhir tahun 2021 mengungkapkan kerentanan serius dalam sistem keamanan mereka, di mana kelompok ransomware County berhasil mencuri 44 GB data sensitif, termasuk informasi kepegawaian dan dokumen administratif. Nah, insiden ini tidak hanya merusak kepercayaan publik terhadap kemampuan Bank Indonesia itu dalam menghadapi data sensitif ini, tetapi juga menyoroti pentingnya penerapan protokol keamanan yang lebih kuat seperti enkripsi atau autentikasi multifaktor. Nah, selain itu, kolaborasi dengan lembaga keamanan cyber seperti Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN menjadi sangat krusial untuk memperkuat pertahanan terhadap serangan di masa yang akan datang. Keseluruhan insiden ini berfungsi sebagai peringatan bagi seluruh sektor keuangan untuk lebih meningkatkan investasi kebijakan keamanan cyber mereka. Oke, baik. Secara keseluruhan, kasus ini juga menggarisbawahi pentingnya manajemen database yang disertai perlindungan yang terus diperbarui dan disesuaikan dengan ancaman cyber yang berkembang gitu. Baik, saya akhiri. Demikian penjelasan lengkap mengenai kasus kebocoran data Bank Indonesia. Semoga insiden ini bisa menjadi pelajaran bagi semua institusi untuk lebih memperhatikan keamanan cyber, khususnya di era digital ini yang rentan terhadap ancaman peretas. Gitu. Sekian dari saya Putri Anggraini. Mohon maaf jika ada salah. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.